Assalamualaikum. Baik teman-teman, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dosis obat ya. Oke, langsung saja pengertian obat ya. Untuk obat itu sendiri bahwa merupakan bahan ya atau paduan dari bahan, termasuk juga produk biologi ya yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka bisa untuk menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan untuk juga kepentingan kontrasepsi pada manusia ataupun juga bisa ya untuk hewan ya, obat-obat hewan gitu. Nah, oke, ada obat dalam dosis yang tepat ini memang yang dibutuhkan ya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga dosis yang tidak tepat bisa kurang ataupun berlebih itu juga merugikan ya, bahkan membahayakan. Jadi dosis itu harus tepat. Oke, untuk istilah-istilah dari dosis obat itu ada dosis maksimal, ada toksik, ada letal, kemudian ada loading dose ataupun juga dosis pemeliharaan, dosis regimen ya. Nanti teman-teman juga harus pahami istilah-istilah ini, yang mana untuk dosis obat itu memang sejumlah obat yang diberikan untuk memberikan efek terapi ya. Dia juga disebut dosis lazim. Kemudian dosis terapi, ada pengertian lain dosis medisinalis. Nah, ini merupakan yang namanya dosis obat. Kemudian ada istilah dosis maksimal ya, takaran terbesar yang diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali maupun sehari. Ini yang biasa kita hitung dalam praktikum farmasetika ya. Kemudian ada dosis toksik. Dosis toksik itu adalah dosis yang dimana takarannya menyebabkan keracunan ya, toksik. Kemudian untuk dosis letal atau letalis itu takarannya akan menyebabkan kematian. Nah, sedangkan untuk yang namanya loading dose atau initial dose, dosis awal, ini istilah yang sama, yang artinya takaran itu memulai terapi ya, untuk memulai terapi sehingga dapat mencapai konsentrasi obat dalam darah yang mempunyai efek terapi. Jadi dia adalah dosis awalnya. Kemudian untuk dosis pemeliharaan ada istilah dosis pemeliharaan, yaitu di mana takaran obatnya diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi terapi ya. Kemudian ada dosis regimen. Dosis regimen adalah pengaturan dosis serta jarak waktu antar dosis untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam darah sehingga memberikan efek terapi ya. Istilah tentang dosis ya. Oke, untuk selanjutnya ada perhitungan dosis obat, itu dapat dihitung dari berdasar umur, berdasar berat badan, ataupun juga berdasar luas permukaan tubuh. Di sini nanti menyesuaikan dari kebutuhan obatnya ya, tergantung nanti obatnya yang akan diberikan ke pasien. Oke, kemudian buku-buku yang dapat digunakan untuk mengetahui dosis obat. Ini ada Farmakope Indonesia edisi 3, ada juga ABCD ya, Elderhay Book of Children Dose, kemudian ada Extra Pharmacopoeia Martindale. Nah, di situ ada dosis yang bisa kita pakai. Kemudian juga untuk obat jadi ya dengan nama dagang, ini kita bisa lihat dari ISO, MIMS ataupun daftar obat Indonesia ya, DOI. Nah, di sini sebagai contoh di dalam ISO terdapat tabel umur ya, umur bayi, kemudian bila dibandingkan dengan dosis terhadap
dosis dewasa, berapa persennya ya. Maka di sini contohnya adalah untuk pasien 2 bulan besarnya adalah 15% terhadap dosis dewasa. Nah, kita lihat dari tabel ya. Ternyata 2 bulan dengan berat badan kurang lebih 4,5 kg. Di sini dosis maksimalnya adalah 15% dari dosis dewasa ya. Begitu. Kalau untuk menghitung dari perhitungan tabel yang tertulis ya, di sini kita lihat cara menghitung berapa sih persentase DM-nya bila pasiennya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sedangkan di tabel tidak ada gitu ya, tidak terdapat usia di sini. Bagaimana cara menghitungnya? Maka nanti kita hitung dengan melihat selisih dari usia yang ada dalam tabel. Contohnya di sini untuk usia 3 tahun dan 7 tahun ya. Di tabel tertulis untuk 3 tahun itu menggunakan 33%. Untuk 7 tahun menggunakan 50%. Maka kita hitung jarak antara 7 tahun ke 3 tahun adalah 4 angka ya, 4 dosis gitu, 4 tahun ya jaraknya. Maka untuk perbedaan persentase untuk setiap tahunnya di sini kita kurangi dulu dari 50% dikurangi dengan 30%. Jadi untuk selisih 4 tahun adalah 17% ya. Jadi untuk selisih 1 tahun kita tinggal bagi saja 17 dibagi dengan 4. Maka untuk selisih 1 tahunnya adalah 4,25. Maka kita tinggal hitung saja untuk usia 4 tahun 33 ditambah dengan 4,25. Begitu juga untuk usia 5 tahun dan 6 tahun, kita tinggal tambahkan selisihnya ya. Jadi untuk hasilnya kita bisa tambahkan di sini ketemu 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun ya, dengan angka yang tertulis di sini. Nah, ini dari hasil perhitungan kita. Oke, ada juga rumus untuk menghitung dosis obat dengan menggunakan rumus Clark. Kalau untuk usia kurang dari 8 tahun, maka kita menggunakan N per N plus 12 baru dikalikan dengan dosis maksimalnya. Adapun untuk usia lebih dari 8 tahun, maka kita menggunakan N per 20 dikalikan dengan dosis dewasa ya. Sebagai contoh di sini apabila usianya 9 tahun, maka menggunakan rumus nomor 2 yaitu 9 per 20 baru dikalikan dengan dosis dewasa. Tapi untuk usia 7 tahun maka kita menggunakan rumus yang nomor 1 yaitu 7 per 7 plus 12 baru dikalikan dengan dosis maksimalnya. Oke, ini contoh untuk rumus Clark ya. Kemudian ada rumus berdasarkan body surface area atau luas permukaan tubuh ya. Sebagai contoh dosis-dosis obat untuk sitostatik, obat anti kanker ya, itu juga salah satunya adalah dengan menghitung luas permukaan tubuhnya karena dosisnya di sini dengan menggunakan luas permukaan tubuh. Nah, kemudian untuk contohnya rumus di sini ya, di sini masih kurang lengkap sebenarnya. Ini masih di akar tinggi dikali berat badan dibagi dengan 3.600 ya. Nah, tertulis di sini sudah benar. Akar dari hasil tinggi badan dikalikan berat badan dibagi dengan 3.600, di mana tinggi badannya menggunakan
satuan meter ya. Oke, kemudian kita coba memasukkan atau melihatnya juga dengan tabel ya, yang namanya nomogram ya. Sebenarnya kita tidak usah menghitung manual, tetapi sudah ada yang namanya nomogram baik untuk dewasa maupun anak. Jadi apabila nanti kita ketemu dengan tinggi badan misalkan dalam bentuk sentimeter, itu tinggi badannya ada berapa, kemudian berat badannya ada berapa kilo, maka kita tarik garis lurus dengan menggunakan penggaris ya, maka nanti akan ketemu body mass areanya berapa, surface body areanya berapa ya. Nah, di sini dari hasil ditarik garis lurus antara berat badan dengan tinggi badan. Nah, kemudian sebagai contoh di sini adalah Tuan A yang berat badannya 75 kilo dan tinggi badannya 175 cm ya. Setelah kita tarik garis lurus ketemunya adalah 1,9. Nah, coba kalau kita hitung dengan menggunakan rumus manual tadi ya. Apabila kita masukkan dari akar hasilnya dari 75 dikali dengan 175 dibagi 3600 ya. Oke, kita coba cocokkan. Oke, hasilnya sama teman-teman. Kalau menggunakan kalkulator 1,909. Oke, sama ya. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Oke. Untuk satuan bisa dikoreksi ya. 75 itu 75 kilo, kemudian 175 ini satuannya adalah sentimeter ya. Kemudian dibagi dengan 3600 baru hasilnya di akar ya. Oke, hasilnya ketemunya sama ya, baik perhitungan manual maupun menggunakan garis nomogram. Gitu. Oke. Selanjutnya di sini contoh ada nomogram anak. Ya, sama halnya nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Tinggal dicocokkan aja nanti antara perhitungan manual dengan perhitungan atau menarik garis lurus ya dengan menggunakan nomogram. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah dibuktikan juga ya untuk perhitungan manualnya. Oke, nanti teman-teman bisa belajar untuk menghitung dosis baik menggunakan umur maupun luas permukaan tubuh, dan juga ada menghitung dosis berdasarkan berat badan pasien ya. Dari perhitungan dosis berat badan sebenarnya itu adalah yang paling ideal karena sesuai dengan kondisi pasien dibandingkan dengan berdasarkan umur ya. Oke. Kemudian ada perhitungan berdasarkan berat badan itu dengan contoh rumusnya berat badan pasien baru dikalikan dengan dosis yang ada yang tertera dalam ketentuannya ya. Misalkan ada dosis satu obat itu tertulis di dalam ketentuannya adalah 25 mg tiap kilogram dalam dosis terbagi. Kemudian berapa dosis cefadroxil untuk sekali pakai bila jumlah pemakaian cefadroxilnya adalah 2 kali sehari. Sedangkan untuk pasiennya itu bayi
bayi berusia 10 bulan dengan berat badan 8 kilo. Pertanyaannya, hitung berapa dosis satu kali pakai dan dosis sehari ya. Kita coba hitung untuk perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Kita kalikan berat badan dengan dosisnya ya. Jadi di sini 8 kilo dikalikan dengan dosisnya tadi adalah 25 miligram per kilogram ya. Jadi hasilnya adalah 200 miligram. Nah, ini untuk seharinya. Karena di sini tertulis sehari sama dengan 25 miligram per kilogram, dan ini ada ketentuannya ya dalam dosis bagi. Jadi secara ketentuan di dalam petunjuknya ini adalah dosis untuk seharinya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan ketentuannya ya. Jadi dalam ketentuan sudah tertulis dosis sehari adalah 25 miligram per kilogram berat badan dalam dosis bagi. Jadi ketentuannya adalah dia boleh diminum dalam beberapa kali minum ya, boleh dibagi. Nah, artinya di sini 200 miligram ini boleh dibagi menjadi beberapa kali minum. Sedangkan di sini diminumnya adalah 2 kali ya. Maka 200 miligram ini dibagi dengan 2. Sehingga untuk dosis satu kali pakainya atau satu kali minumnya adalah 100 miligram. Ya. Jadi untuk ketentuan dosis per kilogram berat badan, teman-teman juga harus perhatikan keterangan pendukungnya. Misalkan memang satu kali sehari 10 miligram per kilogram berat badan, maka itu untuk satu kali. Beda halnya dengan sehari sama dengan ya. Jadi harus diperhatikan keterangan dalam dosis obat masing-masing. Nah, di sini untuk perhitungan obat, kemudian dosis obatnya nanti kita akan coba untuk menghitung ya. Jadi ada tugas buat teman-teman untuk menghitung dosis, baik nanti dari segi umur, berat badan maupun dari luas permukaan tubuh. Saya rasa untuk dosis obat berdasarkan 3 perhitungan tadi sudah cukup. Untuk tugasnya nanti teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri. Sekian dari Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.